Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau Ko5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 130 ayat yang keempat. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Padamu Tuhan ada pengampunan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang pengampunan semua orang yang berdosa, semua orang yang berbuat kesalahan pasti menginginkan, pasti berharap ada pengampunan dari Tuhan. Atau ketika kita bersalah kepada orang lain, maka kita juga berharap mereka mau memaafkan, mengampuni kesalahan kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kehidupan dengan segala kompleksitas yang ada di dalamnya terkadang membuat kita sering mengabaikan sapaan Tuhan dalam hidup kita. Kita terus menerus jauh meninggalkan Tuhan. Kita sibuk dengan segala urusan keduniawian kita, sehingga dalam keadaan seperti itu kita bukannya datang mencari Tuhan, kita justru jatuh dalam kesibukan yang menggiring kita menuju ke jurang keputusasaan. Demikian pula yang terjadi dengan pemazmur. Ia merasa terisolasi dan jauh dari Tuhan di ayat-ayat sebelumnya. Namun dalam keadaan seperti itu, pemazmur justru dituntun dalam pengakuan akan dosanya. Dalam pengakuannya, ia menyadari bahwa ia tidak akan dapat berseru dan berdiri di hadapan Tuhan jika mengingat setiap kesalahan yang diperbuatnya. Meski demikian, ia tetap berseru kepada Tuhan sebab ia menemukan suatu inti dari segala persoalan yang dia alami, yakni ada pada kemurahan Tuhan, yakni pengampunan dan penebusan daripada Tuhan. Karena pengampunan Tuhan itu sempurna. Allah ditakuti bukan dalam nuansa negatif. Ketakutan umat Allah terhadapnya diberikan dalam nuansa kegentaran dan kegaguman. Ketika pemazmur berlutut di hadapan Tuhan, ia menemukan pengharapan dan kasih setia yang berlimpah. Jalur komunikasi umat dengan Allah selalu terbuka di dalam doa. Pemazmur menyadari bahwa Allah tidak akan pernah membuang umatnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini kita boleh diingatkan hari ini bagaimana Tuhan yang penuh dengan kasih akan pengampunan. Apapun keadaan kita, sejorok apapun kita dengan beban dosa, dengan dosa yang kita miliki saat ini, ketika kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, dengan penuh kerendahan hati, dengan hati yang hancur kita datang memohon pengampunan daripada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Dan ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita tidak akan mengulangi lagi untuk jatuh di dalam dosa yang sama. Karena itu ibu bapak saudara, mari kita boleh belajar dari nats ini. Yang pertama, kalau Tuhan saja mengampuni dosa kita dan dosa kita tersebut sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita juga harus belajar untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Ada orang yang merasa dirinya benar sehingga ketika orang lain yang berbuat kesalahan kepadanya, dia sangat berat untuk mengampuni. Orang sudah berkali-kali minta maaf, mengakui kesalahannya, tetapi ketika datang kepada dirinya,
dia tidak mau mengampuni dan mengabaikan tangan yang disampaikan untuk permohonan maaf. Nas ini boleh mengingatkan kita untuk belajar mengampuni dengan tulus dan ikhlas, karena kita sudah terlebih dahulu mengampuni Tuhan. Kalau Tuhan saja mau mengampuni kita, masa kita tidak mau mengampuni? Mahatma Gandhi, negarawan India, berkata, yang lemah tidak akan pernah bisa memaafkan. Pengampunan adalah atribut yang kuat. Kalau kita kuat, maka kita bisa mengampuni. Martin Luther King, penginjil Amerika, berkata, pengampunan bukanlah tindakan sesekali, itu adalah sikap yang konstan. Jika Tuhan sudah mengampuni kita, mengampuni dosa kita, mari kita belajar untuk mengampuni juga. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang boleh melepaskan pengampunan. Dalam nama Yesus kami mulai hari ini, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.